Kalau kita mengikuti perkembangan ya, bahwa dari tahun 2017 itu tidak pernah ada penyesuaian loh, kenaikan listrik ini. Jadi kita sudah mengerti persis bahwa pemerintah pasti akan eh, berkorban banyak sekali ini ya, apalagi terhadap pengguna daripada listrik yang kategorinya itu adalah tidak layak disubsidi ya, karena di dalam listrik ataupun juga di komoditas lain yang dijaga oleh pemerintah termasuk BBM itu kan kita menginginkan supaya tepat sasaran ya, tepat sasaran. Nah, di dalam listrik kita sudah melihat yang 450 VA sama 900 yang selected itu dilindungi karena itu yang fully subsidized. Tetapi yang golongan menengah ke atas, jadi yang R2 dan R3, itu ternyata dari tahun 2017 tidak pernah ada penyesuaian, dan kalau kita melihat berapa besaran pemerintah menggelontorkan uang selama kurun waktu tersebut sampai tahun sekarang, itu luar biasa, 243,3 triliun yang diberikan pemerintah untuk subsidi listrik itu. Dan kompensasinya itu sekitar 94,17 triliun. Jadi sejak 2017 sampai dengan tahun 2021. Jadi cukup besar ya kalau kita lihat. Maka di Dewan Energi Nasional kita melihat bahwasannya filosofi daripada subsidi itu harus tepat sasaran. Maka kita mendukung pemerintah dalam hal ini untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kelompok masyarakat yang sejatinya sudah tidak perlu mendapatkan subsidi penuh. Maka kenapa R2, R3 itu menjadi sasaran, karena R2 itu kan 3.500 sampai dengan 5.500 VA ya. Sementara kalau kita ngelihat yang R3 sekitar 6.600 VA. Itu kan sudah boleh dikata sudah kelompok mampu lah dalam hal ini. Nah, kalaupun kita lihat tadi disampaikan oleh Dirut PLN bahwasanya dengan menaikkan ini saja tidak terlalu menolong keuangan PLN, betul, karena PLN itu menggendong tugas sebagai public service obligation untuk yang golongan-golongan yang di bawah yang benar-benar harus disubsidi oleh pemerintah. Dan namun demikian yang perlu disadari dalam hal ini oleh masyarakat ya, bahwa ya BPP listrik ya, biaya pokok produksi daripada listrik itu dipengaruhi oleh beberapa komponen. Salah satunya itu adalah energi primer ya. Nah, energi primer itu hampir sekitar 70% sendiri menentukan daripada harga. Kalau kita lihat energi primernya itu terdiri dari apa? Batu bara. Harga batu bara juga sudah demikian tingginya ya, walaupun yang di dalam negeri mendapatkan harga DMO sekitar 70 yang terkoreksi menjadi 90 US dollar per ton. Tetapi nilai kurs juga mempengaruhi juga. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi belakangan ini, memang akhirnya harga daripada energi primernya terdongkrak tinggi. Gas juga demikian. Kalau kita menjual kepada international market ya, maka kenapa perlu ada koreksi-koreksi ya, terutama untuk biaya pokok produksi listrik yang diperuntukkan untuk kelompok-kelompok yang sejatinya tidak perlu disubsidi. Jadi sebetulnya kita lebih melihat dalam konteks subsidi tepat sasaran atau tidak gitu ya. Maka kenapa saya melihat apa yang dilakukan PLN dan juga Kementerian SDM, saya melihat bahwa ini sebetulnya termasuk terlambat, karena dari tahun 2017 sejatinya sudah harusnya mengoreksi dari waktu ke waktu sehingga tidak akan ada kejutan gitu ataupun kenaikan yang mungkin agak sedikit tinggi dibanding apabila itu kita lakukan secara gradual gitu. Kita bicarakan begitu, Anda juga berkata begitu ya, masih ada pelanggan kaya dan juga bisnis yang masih menikmati subsidi dari pemerintah. Apabila kita bicara terkait persentasenya, seberapa besar sih Pak Satya dan juga seberapa besar juga kontribusinya terhadap subsidi dari pemerintah? Ya cukup besar ya kalau kita melihat coba analoginya yang 3.500 VA ya. Harga keekonomiannya itu sekitar 1.699,53 per kilowatt hours. Sementara pelanggan membayarnya di 1.444. Jadi di 3.500 saja itu sudah ada selisih sekitar 200-an rupiah gitu ya yang harus dibayar oleh pemerintah melalui kompensasi. Jadi kalau kita lihat dari sisi orang yang sebetulnya tidak layak disubsidi saja,
pemerintah tuh masih nombok gitu ya. Harusnya kan mereka tidak ya, mereka harusnya membayar, sesuai dengan PPP. Nah, kalau, kita melihat permasalahan yang ada, itu lebih kepada masalah data. Ini data juga menjadi hal yang sangat penting karena jangan sampai ada pelanggan yang memecah gitu, memecah, daripada volt ampere-nya itu menjadi beberapa agar mereka tersubsidi. Yang sejatinya mereka kalau satukan itu sebetulnya masuk dalam kelompok yang tidak layak disubsidi ya, itu yang 3.500 sampai ke atas gitu. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, maka pemerintah melakukan banyak sekali pendekatan untuk betul-betul bisa mengklasifikasikan kelompok-kelompok pelanggan yang memang, layak layak disubsidi